Jumpa lagi di podcast Tamada, tanya masalah dengan ahlinya. Kali ini podcast Tamada bersama saya Dr. Sesa. Hari ini kita juga kedatangan dua narasumber yang istimewa, mengingat hari ini tuh memperingati Hari Stroke Sedunia. Yang pertama ada Dr. Atika Ridwan, SPN MKes. Halo dokter. Halo. Ya, yang kedua ada Dr. Sinta Fitri Hayati Aziz, SPN. Halo dokter. Ya, hari ini kita akan membahas tentang stroke ya dokter ya. Mengingat hari ini kita memperingati Hari Stroke Sedunia. Oke, mungkin kita langsung aja ya dok ya. Untuk yang pertama saya ingin menanyakan apa sih sebenarnya itu stroke dok? Untuk dokter Atika boleh dok? Ya, terima kasih Dr. Sesa. Jadi stroke itu adalah gangguan fungsi otak yang disebabkan oleh gangguan pembuluh darah di otak. Gangguan pembuluh darah itu bisa berupa sumbatan, bisa berupa perdarahan. Gangguan fungsi otak itu sendiri macam-macam. Nah, nanti ada gejala-gejalanya. Jadi stroke itu secara garis besarnya kita lihat adalah merupakan gangguan fungsi otak. Karena kita tahu fungsi otak itu macam-macam, bisa berpikir, bicara, bergerak, mendengar, melihat. Jadi semua fungsi otak bisa terganggu akibat stroke. Baik. Jadi ini gangguan fungsi otak ya dok ya. Berarti global gitu ya. Kita bicaranya global. Baiklah. Mungkin yang kedua, pertanyaan kedua itu angka kejadiannya tuh seberapa banyak sih di Indonesia? Mungkin dokter Sinta boleh dok? Terima kasih dok. Jadi memang stroke ini sangat jadi perhatian dunia dan perhatian Indonesia sendiri. Jadi stroke itu merupakan penyebab kematian nomor 2 di dunia setelah jantung. Terus dan angka kejadiannya itu setiap tahun itu sekitar 15 juta dari WHO, data WHO sendiri ya. Jadi kita lagi di sini ini setiap 3 detiknya itu selalu ada selalu ada pasien stroke. Ya, jadi 3 detik ada lagi pasien stroke gitu. Saking banyaknya. Saking banyaknya dok ya itu ya dok ya. Terus kalau kita 1 di antara 4 orang, jadi kalau kita ada berempat ini 1 orang itu akan menderita stroke. Itu saking banyaknya. Untungnya kita bertiga ya. Baik dok, siap. Dan di Indonesia sendiri itu merupakan penyebab kematian nomor 1 di Indonesia. Wah. Sehingga pemerintah sangat concern dengan penyakit stroke ini ya. Untuk saat ini sih dari data Riskesdas yang terakhir itu dikatakan terdapat 2.126.000 itu pasien stroke dalam setiap tahun ya, dalam jumlah pasien stroke yang ada di Indonesia. Jadi bayangkan dari 270.000 juta ya jumlah penduduk Indonesia, angka 2 juta itu besar untuk ini ya, penderita stroke itu sendiri. Jadi ya memang tidak menutup kemungkinan ya, mungkin dari keluarga kita itu bisa terjadi stroke. Makanya harus tahu nih gimana caranya mendeteksi dini gejala dari stroke itu sendiri. Baik, jadi memang karena stroke ini sudah concern untuk pemerintah ya dok ya, karena saking banyaknya yang menderita stroke, jadi termasuk yang dipikirkan ya. Baiklah, dok mungkin gimana sih dok, kan tadi sudah dokter singgung nih, gimana sih caranya untuk deteksi dini serta kita menyadari kalau kita ini udah awal gejala stroke itu seperti apa dok? Mungkin dokter Atika dok? Ya. Jadi ada ininya ya, ada jargonnya. Singkatannya itu segera ke RS. Segera ke RS. Jadi ada 6. Baik. Jadi 6 ini sebenarnya gejala-gejala stroke. Umumnya orang-orang taunya tuh stroke itu cuma lumpuh sebagian. Kalau udah datang, itu lumpuh sebagian stroke tuh, ya. Tapi sebenarnya bukan cuma lumpuh sebagian itu, walaupun yang lumpuh sebagian itu memang sebagian besar dari penderita stroke itu lumpuh sebagian. Tapi ada 6, jadi yang tadi berikutnya segera ke RS. Yang S pertama itu senyum. Jadi kalau dia senyum agak miring, mencong. Kemudian bibirnya tertarik ke salah satu sisi. Yang kedua sege. Nah, G yang
kedua G-nya itu adalah gerakannya melambat, gerakannya nggak bisa diangkat, kemudian gerakannya aneh. Itu bisa juga. Aneh itu ya misalnya dia gerak sendiri. Ini kalau yang umumnya kita tahu ya, kalau nggak bisa diangkat itu stroke. Tapi kalau yang gerak-gerak sendiri bukan stroke ya. Atau gerakannya melambat, dia bisa bergerak tapi lambat. Nah itu juga stroke. Tapi beda lokasinya karena otak itu luas ya. Kayak bumi yang luas ini, otak itu juga luas. Sampai sekarang itu orang menderita otak itu masih belum selesai. Kemudian segera ya. Rabun, gangguan penglihatan, bisa double penglihatannya, bisa hilang tiba-tiba, jadi kayak buta mendadak salah satu sisi, bisa keduanya. Kemudian ada yang tidak terlihat sebagian, atau bahkan dia ada yang berputar-putar penglihatannya. Kemudian kan tadi segera ke itu kesemutan. Nah, kadang kesemutan ini orang-orang pikirnya bukan stroke. Kayaknya badan saya pegel gitu ya. Jadi rasanya pegel aja. Padahal sebenarnya dia kesemutan dan sudah terjadi gangguan fungsi di otaknya akibat aliran darah yang tidak bagus. Sehingga yang dirasakan penderita adalah kesemutan. Beberapa pasien yang saya dapatkan dengan kesemutan itu biasanya menunda pengobatan. Karena dipikirnya hanya pegel, diurut-urut juga nanti sembuh. Ternyata itu adalah stroke. Kemudian yang kelima adalah R ya, RS tadi ya. R yang kelima adalah bicaranya tidak jelas. Bicaranya pelo. Nah, jadi kalau bicara nggak gitu, atau bicaranya aneh, nggak nyambung. Bicaranya lain yang mau diomongin, lain yang keluar, atau lupa, mau bicara lupa gitu. Dan yang terakhir adalah S itu adalah sakit kepala yang tidak pernah dirasakan sebelumnya. Jadi sakit kepala yang berbeda dari yang sebelumnya. Bisa sakit kepalanya hebat, sakit kepala bahkan bisa sampai tidak sadar. Jadi jatuhnya itu segera ke RS. Dengan tahu segera ke RS, ya diharapkan orang-orang yang mengalami segera ke RS juga tetap segera ke RS beneran. Segera ke rumah sakit beneran ya. Tidak ditunda ya dok ya. Benar. Ya secara kita tahu tadi stroke itu lumayan banyak dan sangat berbahaya juga ya dok ya. Sampai bisa mengancam nyawa nggak sih dok juga kalau misalnya sudah sampai kena stroke itu sendiri? Mungkin dokter Sinta? Oh, iya, jadi memang yang paling ditakutkan itu adalah kematian ya. Namanya juga pembunuh kedua ya di dunia dan pembunuh pertama di Indonesia. Nah, kalaupun misalnya bisa diselamatkan dan kita terlambat nih penanganannya atau memang stroke-nya berat, pasiennya itu akan mengalami kecacatan. Dia penyebab kecacatan nomor 1 di dunia dan di Indonesia ya. Jadi pasien yang awalnya bisa berjalan, bisa berbicara, tiba-tiba nggak bisa jalan, terus nggak bisa bicara, tergantung sekali sama orang lain untuk melakukan sesuatu. Jadi tuh selain membebani keluarga, pasien juga jadi merasa ini ya, kadang depresi gitu, atau kehilangan pekerjaan karena memang sudah tidak bisa melakukan sesuatu tanpa bantuan orang lain. Gitu. Jadi kalau kita dapat mencegah, itu sangat baik ya. Siap. Untuk mungkin dok ada tata laksana lebih lanjut mungkin dok, atau tata laksana yang kalau misalnya orang awam dapat nih seperti ini selain segera ke RS, apalagi mungkin yang bisa dilakukan, tata laksana terbaru mungkin dok untuk stroke sekarang tuh seperti apa dok? Iya, jadi kalau stroke itu kan memang ada, tadi yang seperti dokter Atika katakan, ada yang perdarahan dan ada yang penyumbatan. Kalau untuk penyumbatan sendiri itu memang terapi terbarunya itu, jadi ketika terbentuk sumbatan, awal terbentuk sumbatan, itu sumbatannya bisa dihancurkan, namanya trombolisis. Nah, trombolisis ini hanya waktunya sangat singkat, hanya 4,5 jam dari ketika terkena stroke.
Jadi ketika ada gejala stroke yang 4,5 jam daripada saat itu harus masuk trombolisisnya, dan itu memang belum semua rumah sakit ya bisa melakukan. Itu sangat membantu yang awalnya mungkin pasiennya kok ada lumpuh separuh, ketika ditrombolisis sumbatannya hilang, dia bisa kembali normal. Itu sih penanganan yang terbaru. Dan kalau memang sumbatannya cukup besar, itu bisa dilakukan namanya mechanical thrombectomy. Jadi sumbatan yang di dalam pembuluh darah besar itu bisa diambil. Jadi tapi itu harus dilakukan khusus neurointervensi ya, atau teman sejawat bedah saraf. Jadi nanti biasanya dimasukkan koil ke pembuluh darah besar, pembuluh darah biasanya dari pembuluh darah di paha, itu kemudian nanti diarahkan ke jantung lalu ke pembuluh darah otak, nanti sumbatannya itu diambil. Seperti itu. Kalau untuk penanganan yang perdarahan sendiri bila cukup besar biasanya itu butuh operasi, dan itu memang ada indikasinya. Bila tidak, biasanya kita kasih obat-obat untuk bantu penyerapan di dalam otaknya itu ya. Kita bantu penyerapan. Itu sih. Baik. Ada juga yang baru sih ya dok ya, neurorestorasi. Kalau sekarang itu yang mungkin banyak yang broadcast ya, ada obat untuk stroke gitu. Oh iya, Dok, sering. Di WA, Kita di di Facebook Facebook. atau kayaknya Dok, benar Cuma online dimasukin shop. lewat infus, Iya. nanti hancur. Nah, sebenarnya itulah trombolisis. Cuma harus berhati-hati karena banyak sekali yang termakan iklan. Jadi trombolisis itu tidak mudah. Tidak semua rumah sakit bisa. Kalau rumah sakit di kota-kota besar, kemungkinan besar sudah bisa. Kalau kita sudah ada yang di Balikpapan, sudah ada. Samarinda juga ada. Jadi dari kami itu yang melakukan sendiri di Kaltim ini ada beberapa rumah sakit yang sudah bisa. Kalau Bontang sih belum. Karena mengingat pasien-pasien kami yang ada di sini itu jarang sekali yang datang di bawah 4,5 jam. Sedangkan kita punya waktunya 4,5 jam. Jadi kalau ada broadcast yang menyatakan bahwa dia bisa diobati dengan obat ini, tapi sudah berhari-hari, itu tidak bisa dipercaya. Baik. Jadi yang bisa saat ini itu yang bisa adalah yang namanya obat trombolisis. Itu memang waktunya sangat mepet, dan untuk menentukan pemberian itu pun betul-betul selektif. Jadi harus benar-benar ini aman untuk pasien atau tidak dalam 4,5 jam itu. Jadi kalau pasiennya udah datang di jam 4 jam setelah kejadian, kemungkinan besar sulit untuk. Ada yang mengatakan sampai 6 jam. 4 sampai 6 jam. Tapi kalau untuk trombektomi itu yang pakai Koil gitu ya. itu ya, maksudnya masuk lewat pembuluh darah, itu bisa sampai 24 jam. Itu masih bisa sampai 24 jam. Dan sekali lagi yang trombolisis aja belum ada di Bontang, apalagi yang trombektomi ya. Oh iya, betul. Dan itu hanya dilakukan oleh neurointervensi. Di Kaltim sendiri baru 2 kita punya neurointervensi, cuma Balikpapan dan ada Dokter Fajar di Samarinda. Gitu. Jadi ya sekarang ini yang penting masyarakat tahu, oh ada obat untuk stroke, tapi memang dia terbatas waktunya, jadi harus segera ke RS. Memang jargon itu dibuat supaya kita selalu ingat bahwa ini harus segera ke rumah sakit. Kalau bisa dalam 2 jam pertama datang ke rumah sakit setelah gejala, itu kemungkinan sembuhnya lebih besar. Mungkin bisa sampai 80-90%. Besar ya Dok ya, kalau maksudnya kemungkinan untuk sembuhnya. Kalau dengan menggunakan obat. Ya. Baik. Oke, setelah tadi itu kan sudah disebutkan juga kemungkinan untuk sembuhnya seperti apa. Untuk faktor resikonya Dok, apa saja sih faktor resiko yang bisa terkena stroke? Orang yang seperti apa sih Dok yang kayak gitu, yang bisa terkena stroke? Mungkin Dokter Sinta Dok, boleh? Ya, jadi faktor resiko stroke itu memang ada 2 sih ya utamanya. Jadi yang tidak bisa dimodifikasi dan yang bisa dimodifikasi. Yang tidak bisa dimodifikasi itu contohnya kayak jenis kelamin. Jadi laki-laki itu memang cenderung gampang terkena stroke dibandingkan perempuan. Kecuali ketika perempuannya sudah menopause, itu angka kejadiannya sama. Ya. Terus yang kedua,
ras, biasanya ras-ras yang kulit hitam itu dia lebih gampang terkena stroke. Jadi angka kejadiannya lebih tinggi pada mereka yang kulit hitam. Terus yang ketiga, usia. Nah, dulu nih kalau stroke itu biasanya kena di atas 50-an. Tapi mulai kesini kayaknya udah di atas di atas 40-an udah kena stroke gitu. Nah, itu yang tidak bisa dimodifikasi. Artinya tidak bisa dimodifikasi, kita nggak bisa ini ya, kita nggak bisa merubah, kita nggak bisa hindari. Kalau yang bisa dimodifikasi, nah itu yang sebenarnya kalau dia terkontrol, insya Allah nanti angka kejadian stroke-nya lebih rendah. Tapi kalau tidak terkontrol, contohnya tekanan darah tinggi nih, hipertensi, kalau tidak terkontrol, ya dia angka kejadian terkena stroke-nya itu akan lebih tinggi dibandingkan orang yang tidak ada tekanan darah tinggi. Kemudian ada diabetes nih faktor resikonya. Jadi kalau gula darahnya harus terkontrol supaya mencegah terjadinya stroke pada penderita tersebut. Kemudian yang ketiga, penyakit jantung ya, terutama yang mengalami gangguan irama jantung. Nah, itu karena gangguan irama jantung itu gampang sekali terjadi penyumbatan ya, dan penyumbatannya biasanya kena pembuluh darah besar. Karena biasanya lepas dari jantung atau terbentuk sumbatan dari jantung, dia larinya ke pembuluh darah di otak. Nah, itu. Kemudian ya pasien-pasien ini ya obesitas. Karena memang pasien obesitas gampang terkena hipertensi, gampang terkena sindrom metabolik ya, gampang terkena diabetes. Jadi untuk terkena stroke juga jadi lebih gampang gitu ya, lebih mudah. Mungkin itu. Oke, ternyata banyak juga ya dokter ya faktor resiko yang bisa terkena ya dok ya. Oke dok, ini saya ingin menanyakan untuk warga-warga Bontang nih atau masyarakat yang sudah terkena stroke, untuk kontrolnya itu seperti apa dok? Boleh dokter Atika atau dokter Sinta boleh dok? Ya, jadi rumah sakit Taman Husada itu ada poli untuk neurologi ya. Kalau sekarang kita sebutnya poli neurologi, bukan hanya untuk stroke tapi kebanyakan pasien stroke. Itu buka dari hari Senin sampai hari Jumat sesuai jam kerja, dari jam 7 pagi sampai jam 7.30 sampai jam pendaftaran itu sampai jam 1 siang. Untuk layanan khusus stroke sendiri ini alhamdulillah dari rumah sakit kita akan mengadakan TMS. Jadi TMS itu alat transmagnetic stimulation. Itu untuk alat untuk memperbaiki fungsi otak yang sudah terkena stroke. Jadi karena otak itu punya kemampuan untuk memperbaiki diri, namanya neuroplastisitas. Kalau dulu kita belum tahu tuh. Nah, sekarang kita sudah tahu dari penelitian-penelitian ternyata dengan stimulasi otak dengan alat TMS ini bisa memperbaiki fungsi otak, memperbaiki kelemahan atau memperbaiki kondisi yang rusak sebelumnya itu menjadi lebih baik. Mungkin insya Allah tahun depan sudah ada, nanti kita akan buka juga layanan untuk di rumah sakit umum ini. Yang kedua, kemarin kami sudah pelatihan untuk botox. Jadi injeksi botox itu botulinum toxin. Khususnya untuk pasien stroke itu adalah untuk spastisitas. Jadi pasien yang stroke lama itu akan kaku, ya kaku, apalagi yang nggak pernah fisioterapi, rehabilitasi itu akan kaku, sehingga mempersulit mereka untuk melakukan rehabilitasi. Kita punya layanan rehabilitasi di rumah sakit ini, Rumah Sakit Taman Husada itu sama, pelayanannya Senin sampai Jumat juga. Itu untuk memperbaiki fungsi yang masih bisa diperbaiki. Tapi kalau sangat spasmus, jadi sangat kaku, rehabilitasi nggak bisa jalan. Jadi kita bisa bantu dengan suntik botox. Jadi botox itu bukan cuma untuk cantik ya. Ya benar. Bisa buat untuk mengurangi kekakuan otot. Jadi mau nambahin juga dok, selain kita punya TMS, kita punya kuantitatif EEG atau namanya brain mapping. Jadi nanti kita bisa mapping otak
pasien yang mana gelombang otaknya itu kurang, dan nanti distimulasi dengan TMS berdasarkan brain mappingnya itu. Jadi nanti setelah kita stimulasi, kita akan brain mapping ulang untuk evaluasi. Itu insya Allah nanti akan ada di RSUD. Jadi Jangan ragu datang ke RSUD. Ya, jangan ragu ke RSUD. Insya Allah di sini fasilitasnya lengkap. Oke, untuk penutup nih Dok ya, kan ini dalam rangka Hari Stroke Sedunia, mungkin adakah pesan-pesan dari dua dokter-dokter yang cantik di depan saya ini untuk warga-warga Bontang, untuk gimana sih caranya untuk mencegah stroke ini lebih dini lagi gitu? Mungkin bisa Dokter Atika dulu, boleh Dok? Oke, tadi kita sudah dengarkan ya faktor risikonya apa, sudah tahu gejalanya, berarti harus bisa mengetahui pada diri kita atau keluarga terdekat. Kalau ada faktor risiko yang tadi, sudah harus hati-hati. Jadi kalau sudah ada faktor risiko, kalau sudah tidak bisa dimodifikasi, tidak bisa dirubah, kita terima, tapi kita bisa merubah faktor risiko yang lain. Jadi pada pasien stroke itu pasti kita akan cari faktor risikonya apa. Dan kalau ada gejala dari yang segera ke RS itu, segera datangi rumah sakit terdekat. Jadi untuk mendapatkan penanganan yang lebih cepat. Karena kalau kita tinggal di rumah nunggu sampai membaik, nanti malah resikonya perbaikannya lebih lama. Biaya juga lebih mahal ya dibandingkan lebih cepat. Kalaupun misalnya sudah ke rumah sakit dan tidak terkena stroke, ya alhamdulillah. Tapi kalau nyatanya memang stroke, ya kita bisa mengobati, kita bisa mencegah perburukan yang lebih banyak. Dan untuk pasien-pasien yang stroke, tetap semangat ya. Stroke bukan akhir dari segalanya. Kita bisa tetap hidup dengan stroke. Kita bisa memanfaatkan kemampuan apa yang terbaik dari anggota tubuh kita yang lemah, itu kita tetap harus aktifkan. Jadi misalnya kita stroke sebelah kanan, tetap diaktifkan, jangan dilupakan. Karena begitu dia tidak bergerak, dia akan lupa cara bergerak, merasakan sakit pada saat bergerak, dan semakin berat untuk mengembalikan fungsinya. Jadi kadang-kadang kita lihat pasien stroke, karena stroke-nya sebelah kanan, jadinya aktivitasnya kiri semua. Padahal harusnya yang kanannya tetap diaktifkan. Jadi tetap semangat untuk pasien-pasien yang stroke, tetap terapi, tetap berobat supaya tidak terjadi stroke berulang. Dan orang-orang yang belum kena stroke, tetap semangat untuk merubah faktor risiko yang masih bisa dirubah, dan utamanya sih pola hidup yang sehat. Ya. Baik. Oke, terima kasih Dokter Atika. Kalau Dokter Sinta, mungkin Dok menambahkan? Kalau dari saya, jadi time is brain ya. Jadi waktu itu sangat menentukan otak yang masih bisa kita selamatkan ya. Jadi semakin cepat kita mendeteksi, semakin cepat kita bawa ke rumah sakit, semakin banyak jaringan otak yang sehat yang bisa kita selamatkan itu. Dan mungkin untuk pemerintah dan rumah sakit, mungkin kita bisa sama-sama memajukan penanganan stroke ya yang terbaru, mengadakan mungkin trombolisis atau mechanical thrombectomy di Kota Bontang sendiri. Ini tuh dari saya. Baik Dokter, terima kasih banyak untuk dua dokter cantik saya hari ini, narasumber saya hari ini. Iya Dokter. Ya, untuk sahabat sehat, sekian podcast kita di Tamada hari ini. Saya Dokter Sesa pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.